Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku kelas 3 yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali bertemu dengan kami dalam siaran radio yang kali ini akan mengupas tentang Asmaul Husna, di mana dengan makin mengenali makna-makna Asmaul Husna, kita akan mengenal pemilik Asmaul Husna itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal tentang betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Untuk itu mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalim mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, adapun Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama Al-Alim, dan yang kedua nanti adalah Al-Bashir, ya, atau As-Sami. Nah, ini adalah bagian dari kita memahami KD 3.4, yakni memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Dan yang berikutnya KD 4.4, membaca Asmaul Husna, ya. Jadi walaupun hanya 2 kata, tetapi kita mampu membacanya dengan benar. Misalkan Al-Alim atau Al-Alimu pakai ain, Al-Alim, bacanya seperti itu, yang artinya Al-Alim itu adalah maha mengetahui, ya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Bahkan sesuatu yang sangat kecil sekalipun, yang itu melayang-layang di udara, yang itu tersembunyi di dalam batu dan batunya itu tertimbun di dalam tanah, Allah mengetahuinya. Bahkan Allah juga mengetahui apa yang nampak di darat maupun di laut, bahkan juga di udara. Bahkan innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang terlintas, apa yang terbesit di dalam dada kita. Maka tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah. Allah akan tetap mengetahuinya. Maka di dalam surah Al-Anbiya ayat keempat, Allah berfirman, Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Ya.
Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Ya, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya, as-sami al-alim, ada as-sami artinya maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Nah, maka kita pahami dari penjelasan ayat ini, Allah lah yang maha mengetahui, yang menguasai ilmu. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah itu luas, tidak terbatas. Bahkan ada sebuah ayat juga, ya, kalau ini berkaitan dengan nikmat dan juga ya bisa juga dikaitan dengan ilmu Allah. Andai pun atau perumpamaan ilmu yang dimiliki manusia dengan ilmu yang Allah kuasai. Kalau kita mencelupkan jari kita ke laut, ya, maka air yang menempel di jari kita itulah ilmu yang dikuasai oleh manusia. Sedangkan ilmu Allah ibaratnya adalah air laut itu sendiri yang begitu banyak, begitu luas, gitu, tidak terbatas. Maka ini memahami tentang makna al-alim ini, kita akan mendapatkan sebuah pemahaman bahwasanya betapa besarnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa segala sesuatu itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membahas tentang Asmaul Husna akan menumbuhkan keteladanan di dalam diri kita. Apa itu? Karena kita memahami bahwa Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertama kita kalau mau belajar, ingin mendapatkan ilmu, ingin diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita memohon, berdoa kepada Allah. Itu satu. Jadi ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, ya, yang juga telah kita bahas di dalam doa hendak belajar, ya. Ada sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah menyebutkan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, Maha suci Engkau, ya Allah, yang tidak ada ilmu yang kami miliki, yang kami kuasai, illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan pada kami, ya. Jadi kesadaran kita bahwa dari sumber segala ilmu itu adalah Allah. Pada hakikatnya yang memberikan ilmu, yang mengajari ilmu adalah Allah, menjadikan kita kalau pengen mendapatkan ilmu, hendak belajar, hendak pelajari sesuatu, itu senantiasa memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan kita memiliki sifat muraqabah, ya, merasa diawasi, ya. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya karena merasa diawasi, kita mengupayakan senantiasa beramal solih. Lisan kita basahi dengan zikir, ya. Tangan kita gunakan untuk beramal solih, ya. Dan yang ketiga, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, apa yang ada di dalam hati kita, maka kita pun juga menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik. Sebaliknya menghiasi dengan rencana-rencana
yang baik atau niat-niat yang baik. Nah, maka inilah anak-anak tentang Asmaul Husna Al-Alim ya, yang kita pahami dari berbagai ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Maha Mengetahui, maka menjadikan kita semakin bersemangat ketika kita hendak berdoa kepada Allah, beramal solih, dan juga menghindarkan dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai hambanya yang solih ya, dan kita dimasukkan ke min ibadiyas solihin, min ibadikas solihin, ke dalam hambanya yang solih. Amin. Demikian siaran radio hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang manfaat bagi kita. Tetap stay tune di stasiun, di frekuensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.